Kagetku eh. Skipper. Lepas. Mana tahu di sana? Oh iya. Yang mana angklet? Ini angklet. Angklet. Ini angklet. Terus apa lagi item-itemnya? Ini jazz. Terus? Ini swivel. Terus? Ini les. Les. Tahan ya. Ini glove-nya ya. Apa ini Fox-nya ya? Untuk pemeliharaan owl atau owlry, yang pertama harus disiapkan sebelum kita memelihara owl yaitu perlengkapannya adalah glove. Glove ini glove sarung tangan, gunanya untuk mencegah kuku dari owl itu mengena kulit dari partnernya. Terus yang kedua adalah anklet. Anklet ini gelang kaki. Ini gunanya untuk mengikat kaki owl agar dia tidak escape atau lepas. Nah, yang kedua itu adalah jazz. Jazz itu ini. Nah, jazz itu gunanya adalah penghubung antara anklet dan swivel. Swivel itu seperti ini. Ini adalah swivel. Penggunaan swivel adalah untuk mencegah terjadi tali jazz itu melilit yang bisa mencelakakan owlnya sendiri. Terus yang berikutnya adalah jazz, les adalah tali yang panjang yang biasanya digunakan untuk pelatihan. Jadi les itu akan menghubungkan antara swivel, ini swivel, ke jazz, dan jazz itu akan menghubungkan ke anklet. Itu equipment pertama yang disiapkan untuk pemeliharaan owl. Terus yang kedua, berikutnya namanya fox. Ini fox adalah peluit yang digunakan untuk melatih owl pada saat proses pelatihan skill. Nah, untuk pelatihan skill sendiri, begitu owl tiba di ownernya ada namanya masa karantina. Karantina itu untuk mencegah stres dari perjalanan jauh. Biasanya karantina makan waktu sampai 2 sampai 3 hari. Dan karantina itu ditempatkan di tempat yang gelap yang tidak pernah dilalui sama manusia, yang hanya dibuka pada saat diberi pakan. Terus tahap kedua adalah manning. Manning itu proses penjinakan setelah melalui proses karantina, melalui proses lagi manning. Manning itu adalah seperti ini. Ini namanya proses manning yang dikasih tengger di glove. Diusahakan setiap hari itu minimal 30 menit untuk proses penjinakan. Setelah melewati proses manning, masuk skill tingkat pertama yaitu FOF atau feed on fish. Untuk basic insting dari owl takut makan di sarung tangannya atau di glove-nya. Nah, itulah gunanya FOF. FOF itu kepanjangannya feed on fish, di mana owl akan makan di sarung tangan. Jadi itu melalui masa pelatihan bagaimana owl bisa berani makan di sarung tangan. Setelah FOF selesai, masuk ke level kedua yaitu JTTF atau jump to the fish. Jadi owl itu dari perch akan melompat jarak 5 meter ke bawah, itu dinamakan JTTF, jump to the fish. Melompat dari perch ke glove untuk mengambil makanannya. Setelah melewati proses JTTF, masuk proses ketiga FTTF atau fly to the fish. Perbedaan JTTF dan FTTF adalah jika JTTF hanya di bawah 5 meter, FTTF itu di atas 5 meter. Jadi dia akan terbang dari perch ke glove-nya untuk mengambil makanan. Nah, proses selanjutnya itu FF atau free flying.
Free flying itu dia akan terbang ke ownernya dengan kode dari fluid tanpa menggunakan tali. Sudah tidak menggunakan anklet, sudah tidak menggunakan jes dan les. Itu skill selanjutnya. Nah, melangkah ke skill berikutnya yaitu simulasi hunting atau dia sudah belajar untuk membunuh. Jadi untuk pembelajarannya itu sebelum memasuki simulasi hunting, pakan yang diberikan adalah pakan hidup. Jadi seperti anak ayam, puyuh, mencit, usahakan diberi kepada owl itu dalam keadaan hidup-hidup. Jadi itu simulasi hunting. Simulasi berikutnya itu hunting atau skill yang tertinggi. Jadi owl itu sudah tidak diikat, sudah tidak punya perch, tapi dia sudah bisa mencari makan sendiri. Jadi itulah tahap-tahap pelatihan untuk pemeliharaan owl sendiri. Pemeliharaan owl sendiri. Terus terkait soal mistis yang ada pada burung owl ini bagaimana? Itu juga salah satu kenapa kami mendirikan komunitas ini. Kami ingin merubah paradigma masyarakat bahwa owl itu katanya pembawa mistis apa segala macam. Tapi sebenarnya yang kami alami di komunitas ini hal itu sama-sama tidak benar. Karena kalau memang dia pembawa mistis atau apa segala macam, kenapa kami ownernya tidak pernah mengalami hal yang sering dikatakan para masyarakat? Bisa sampai jam 8-9 di sini Ganjungan. Paham masyarakat bahwa burung hantu itu lengket dengan mitos-mitos apapun mistik bahwa dia membawa sifat-sifat yang supranatural. Bagaimana, Mbak? Oh, kalau yang seperti itu, ya itulah kami membentuk komunitas ini karena kami itu ingin memperbaiki paradigmanya. Setiap orang bilang kalau burung hantu itu pembawa sial, ada setannya, bisa bikin orang sampai meninggal. Itu salah. Karena kalau umpamanya bilang bikin orang meninggal, kami yang pelihara gimana? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Apa ya, itu tuh salah sebenarnya. Burung hantu ini kan dia matanya tembus pandang gitu loh. Jadi dia bisa lihat, dia lebih kalau yang dia putar-putar di atas rumah dia lebih kasih tahu bilang, oh ini loh penjemput nyawanya udah ada gitu. Jadi kalau dibilang penjemputnya apa, dia yang justru dia yang bikin mati, dia yang bikin meninggal manusia, sebenarnya salah. Justru kalau di luar negeri khususnya Amerika yang jenis seperti ini itu pembawa rezeki. Kalau dilihat dari ini, dipelajarinya. Untuk merawat sendiri susah tidak, Mbak? Kalau perawatannya sih sebenarnya susah atau tidaknya ada gampang, ada tidaknya. Cuma apa ya? Karena kebetulan saya sudah dari kecilnya, dari dia masih 1 bulan baru belajar, jadi ya lebih cepat jinaknya. Kan pasti ada budget khusus karena saya dengar makanannya daging. Gimana, Pak? Oh, kalau budget khusus sih iya, cuma enggak yang terlalu lebih bagaimana juga, karena cuma anak ayam, burung puyuh, mencit, sama hamster. Kalau diganti ke sini kan Yang umur 1 minggu itu? Iya, yang untuk diwarnai itu, tapi ini kan yang belum diwarnai. Sekali-sekali ini bukan cuma saya. Ketangin aja, orang kamera. awal sih takut, tapi sudah dekat gitu jadi enggak. Tidak takut yang hal lainnya, misalnya pemahaman orang bahwa dia membawa unsur lain, mistik dan itu. Kalau mistik sih enggak percaya, cuman nanti kalau dia pas kaget lihat orang saya dipatok, takut. Senang sudah bisa berdekatan dengan burung hantu. Senang. Sudah pernah bertemu sebelumnya atau Biasa ketemu peliharaan orang. barang orang? Nggak minat untuk melihara. Enggak juga. Kenapa? Banyak peliharaan enggak? Oh begitu.
Tapi ini suka burung hantu, suka ya? Apanya yang disukai? Apa ya? Corak bulunya. Corak bulunya ya?